bolak-balik Ibnu Khaldun. Kalau nggak di rumah, di masjid. Kalau nggak ada masjid, di rumah. Itulah yang membesarkan Ibnu Khaldun untuk rumah dan masjid. Nah, anak-anak kita tumbuh berkembang di mana? Rumah, anak dan rumah. Kadang-kadang kalau orang tua pada kalau kita ingin sehat Ibnu Khaldun, maka bangunan pendidikan adalah rumah dan masjid. Di rumah kita bangun raganya, di masjid kita bangun jiwa. Ada orang raganya rusak, jiwanya kurang, susah pula. Kadang-kadang orang jiwanya besar, raganya kecil, payah. Jadi bangunan raga dan jiwa ini mestilah harus seimbang. Jadi inilah alladzina yuqimuna shalah. Kenapa kondisi salat penting? Karena salat itu adalah kehidupan. Dari awal kita hidup sudah diberikan dengan sholat, dan kita mati juga diakhiri dengan sholat. Orang kan kalau lahir kan di azan, Allah Akbar di azan. Kenapa azan? Sebagai informasi awal kepada anak kecil. Nah, nanti ketika kau besar akan ada suara ini, suara hayya 'alas shalah, dengan sholat. Kau nanti kalau bilang anak-anak kamu, ini numpang saja. Apa hubungannya? Karena azan ini menjadi sebagai bila penting. Bila penting. Dan nanti ketika kita mati, maka kita akan disolatkan. Nah, itu maksudnya hakikat. Jadi hidupnya adalah salat, fondasi kebahagiaan, ketentraman, kedisiplinan dibangun dalam salat. Salatnya miniatur kehidupan kita. Salat jamaah, ada imam, ada makmum, saf itu rapi, ya, agak lepes kita apa-apa. Sama lagi itu pelajaran kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain dalam ibadah salat. Itu benar interaksi yang luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau salat itu adalah ibadah badaniyah, maka zakat infak itu ibadah maliyah. Jadi orang memang untuk mengeluarkan zakat, kan zakat orang kadang-kadang kalau tak dipotong ya tak keluar zakat. Mungkin kalau di tempat yang lain orang yang jualan itu nggak tulis kapan dia jualan, berapa lama, berapa labannya, nggak ditulis. Ternyata ada jual, ada zakat apa? Zakat ada, ada zakat. Saya tahu. Banyak orang yang tidak keluarkan zakat, dan itu kemudian kiamat akan diulangi. Yang harta yang nanti keluarkan akan menjadi ulang bodoh. Apa ulang bodoh? Ulang senyum. Ulang senyum. Dia tahu bagaimana cara untuk mematikan. Ulang bilang inilah harta. Inilah harta yang dulu kamu kumpulkan, sekarang berubah menjadi ulang. Ini enggak. Maka oleh karena itu kepada teman-teman kita, orang yang punya harta, mereka yang beruang yang punya uang, maka hendaknya mengeluarkan zakat dan poinnya seperti ini. Jadi dimaksudkan Allah pada hadis bila 5 poin tentang orang-orang yang dimana mukmin yang sempurna. Ada mungkin bagi depan mungkin tidak ada diskusi, kami persilakan. Sudah ada yang mau bertanya? Oke Ustaz, tanya. Ini kan ada seorang imam waktu membaca ayat Al-Quran atau surah itu seperti orang jalan-jalan nilai gitu, berbang-bang. Bagaimana orang yang ikut itu makmumnya? Orang ikut imam yang paling penting dijaga apakah Fatihahnya benar tidak. Nah, itu fondasi. Kalau Fatihah tidak benar, maka kita memfaradkan karena tidak sah Fatihah, tidak sah salat. Umpamanya dia baca Ghairil Maghdubi, jadi enggak betul. Baik
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika ada tajwid yang tak salah, karena begini, kalau kita baca Fatihah, hilang satu tajwid, tidak sah, semua salah. Bukan hanya Fatihah, semua salah tidak sah. Misalnya ghairil maghdubi dan itu bukan hanya Fatihah tidak sah, semua salah tidak sah. Bayangkan. Nah, jadi oleh karena itu kalau ada yang Fatihahnya tidak sempurna, maka kita kita itu sedikit kita niat farq salat dan bagaimana di Fatihah. Cuma kalau ayat tidak benar, maksudnya tidak fasih, tidak apa-apa, bukan artinya boleh kan? Artinya bahwa tidak mengganggu keabsahan salat. Makanya imam itu adalah aqra'u, orang yang paling kali itu bukan takut ininya, bukan kemampuan menguasai Quran dan juga jadi makanya imam itu memang yang pertama dia menanggung jamaah, ya. Setelah dia tanggungnya dia tanggung jamaah. Nah, jadi kita misalnya pertama imam itu kalau datang ke tempat orang tidak boleh langsung jadi imam. Jadi kalau misalnya Pak Kadis setuju tidak boleh berapa? Kenapa? Karena ini ada imam tetap, ada pemilihnya. Kita ke rumah orang, ada salat jamaah, kita tidak boleh langsung ke depan. Walaupun apapun fasih dan tidak boleh. Kenapa? Itu ada etika. Kalau sudah persidangan, sahabat boleh. Yang kedua kita mandi imam, kita lihat di kanan. Oh ini biar dia beliau. Karena imam ini kan memang bertanggung jawab kan. Yang ketiga, imam ini kira-kira orang yang dunianya sudah sedikit ini, acaranya lebih dominan. Jadi kalau dunianya sangat menonjol, dalam sholatnya itu lebih kepada dunia lebih kuat, tidak menghalangi khusyuk. Nah, jadi kalau kita di belakang selama masa Fatihahnya bagus, nggak apa-apa. Kalau tidak ada lagi mungkin demikianlah beberapa satu lagi ini kita masalah pembacaan ayat suci Al-Quran dari Ustaz. Yang kita tahu memang saat kita mendengar ayat suci Al-Quran itu maka kita harus mendengarkan dan diam Ustaz, supaya kita mendapatkan hikmah. Namun kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, contoh mungkin ada beberapa minggu lalu saya pergi ke salah satu bank BSD, itu dalam ruangan itu sudah dilantunkan ayat suci Al-Quran. Namun aktivitas di dalam itu tetap berlangsung. Terus juga kebiasaan kita saat sebelum Ramadan kita ada bersih-bersih atau musola Ustaz. Nah itu juga biasanya di setel, MP3 atau apa itu juga ayat suci Al-Quran. Kalau ngobrol Ustaz itu tepat nggak Ustaz seperti itu? Ya, bagus. Menggunakan itu bagus untuk membuat suasana lebih dekat dengan Al-Quran. Cuma pada tadi kalau kita berhenti rumahnya, kalau dibagi udah tadi orang kan nggak bisa bertransaksi. Nah, yang dimintakan berdengar itulah bacaan langsung. Misalnya kalau di situ Alhamdulillah itu kita dengar. Tapi kalau diputar itu tidak apa-apa. Nah, kalau tidak ada kesempatan dengan kalau tidak apa-apa. Karena diputar itu adalah untuk menghidupkan suasana. Nah, makanya azan itu boleh putar. Misalnya orang nggak ada lagi azan diputar, kenapa Pak? Daripada orang azan mendingan ada masalah. Habis imam, langsung imam masih haram, dia rekam. Nah, itu imam di depan ya. Silakan. Kenapa? Karena diberitakan imam yang berinteraksi langsung. Nah inilah hukum interaksi langsung. Beda kan? Imam wilayah dengan imam yang langsung kan beda. Nah makanya kita tidak boleh selalu naik. Sekali-kali
Ayo Pak minum kopi, gimana Pak? Minum kopi online. Kita offline. Enggak terasa ya minum kopi online. Jadi hal-hal yang seperti ini ya kita harus jelaskan. Memang jelas. Hatta misalnya orang menikah itu kan nggak bisa offline kan? Nggak bisa online, offline. Ada orangnya, ada yang menikah hanya ada walinya. Jangan menikah online. Kalau menikah sudah online, ya menikah offline. Ada hal-hal yang sakral yang itu dilaksanakan secara langsung. Dengan pakai bisa Pak, kalau pakai Teknologi sekarang sudah ada nikah. pakai nikah, pakai Zoom Pak, pakai video call. Boleh. Ya itu itu mungkin ada alasan-alasan tertentu yang mungkin masuk dalam kategori emergensi dan sebagainya. Tapi dalam kondisi yang normal kita tetap offline. Ya, orang berkeluarga offline. Emergensi. Ya, jadi kalau saya bilang ada hal-hal yang kita mau offline. Ya, memang kalau komunikasi itu walaupun dari mana ya untuk memudahkan kita memang online, tapi dalam konteks kita masih offline. Dalam berjamaah orang memang nggak fungsi lagi. Kenapa? Dalam teknologi Pak kita bisa enggak. Jadi harus juga. Jadi kalau yang online itu sebagai motivasi apa? Kita berani boleh sekali. Karena minimal karena keseringan mendengar itu akan pengaruh. Apa yang sering kita dengar di waktu jaga itu yang dibawa hidup. Apa yang sering kita dengar di waktu hidup itu yang terbawa di waktu mati. Misalnya orang meninggal itu kan ada makanan seperti baca Quran itu mungkin kebiasaan. Maka ada pembiasaan kami. Jadi membiasakan mendengar Al-Quran di rumah kita ada video kecil aja sayur-sayur sayur-sayur itu sangat bermakna bagi anak-anak kita dan akan menemukan psikologi yang bagus dan menghilangkan syaitan di rumah itu kalau ada kita ada 3 lantai 3 kita ada huni siapa yang gitu boleh ada setan di atas di kosong kita dan pulang gratis. Makanya kalau ada sebuah kosong bersihkan, sholat, nyalakan lampu, kadang-kadang kayak ada suara pintu tapi nggak ada orang, ada setan. Jadi kalau ada rumah yang kosong, pasti saya ada. Jadi orang kosong, jadi itu beberapa poin yang saya katakan. Insyaallah semoga kita bisa menambah iman kita, semakin hari kita semakin dekat dengan alam akhirat, semakin dekat kita keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang dalam jawab hidup kita tidak semua orang bisa menikmati, tidak bisa semua menikmati. Tapi bagaimana sisa kehidupan kita bisa menikmati hidup. Menikmati itu bukan makanannya, bukan dengan kita bisa menikmati. Ada kendaraan, belakangnya kita bisa menikmati. Kita punya keluarga bisa menikmati. Kita punya rumah bisa kita nikmati. Jadi kerja kita hanya bikin rumah, kita nggak pernah tinggal, bikin aja. Mobil kita di rumah, berapa banyak kali? Berapa banyak? Yang penting sudah ada satu keluarga. Karena pun dikatakan satu juga, nggak mungkin 3 langsung 2 di belakang. Maka kalau ada 3 ada apa-apa. Tapi maksudnya kita jangan berlomba-lomba untuk itu karena yang kita pakai sederhana. Maka malaikat bingung, manusia ini makan sedikit kok dia begitu semangat menumpuk untuk apa? Jadi silahkan kita mencari dunia dan di dunia adalah sebagai jalan untuk menuju akhirat. Dunia hanya jembatan, seindah-indah jembatan kita tak pernah malam di sana. Di jembatan tinggal, tidak boleh. Jembatan tempat beribadah, bukan tempat tinggal yang. Terima kasih banyak dari seluruh jemaah yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.